Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julita Muhammad dari Angkatan 22 dengan akhiran NPM 143. Di video kali ini saya ditugaskan untuk membahas tentang memori komputer. Jadi pada gambar ini adalah bentuk dari random access memory atau yang biasa kita kenal dengan RAM. Sebagai pengguna teknologi, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah RAM atau random access memory. Piranti ini biasa kita temukan, biasanya untuk komputer dan gadget lainnya seperti smartphone. Lalu sebenarnya apa saja fungsi RAM dan apa perbedaannya dengan ROM? Fungsi RAM yang pertama yaitu membantu penggunaan multitasking pada gadget. Multitasking di sini dapat kita artikan sebagai kondisi di mana komputer dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi sekaligus sekali jalan. Fungsi RAM ini tidak hanya dijalankan pada komputer saja, melainkan juga pada gadget HP smartphone yang sedang kalian gunakan saat ini. Dengan demikian, apabila ukuran RAM semakin besar, maka proses multitasking dalam sebuah komputer maupun gadget akan semakin lancar. Jika ukurannya semakin besar, RAM tersebut akan menghindari terjadinya hang pada sebuah komputer dan freeze dalam smartphone. Fungsi yang kedua dari RAM adalah sebagai penyimpanan memori sementara. Fungsi ini merupakan fungsi RAM yang paling utama. Memori yang ada pada RAM kemudian akan diteruskan menuju CPU untuk diproses informasi, aplikasi maupun program yang ada dan kalian simpan pada RAM. Proses pengolahan informasi ini sangatlah cepat, bahkan dapat dilakukan dalam waktu hitungan detik saja. Namun, tentu saja ini tergantung pada ukuran RAM yang kalian gunakan. Mudahnya adalah semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin cepat pula proses penyimpanan memori dalam sebuah komputer. Untuk fungsi RAM yang ketiga, dapat menentukan spesifikasi gadget. Ketika kalian memilih sebuah komputer baru atau gadget lainnya selain CPU, yang menjadi tolak ukur lainnya adalah RAM. Maka dari itu, sebaiknya kalian pilihlah RAM yang dapat menunjang kebutuhan penggunaan. Contohnya saja, bila kalian menggunakan smartphone atau gadget untuk harian, kalian bisa memilih kapasitas RAM yang tidak terlalu besar untuk komputer maupun gadget lainnya. RAM berukuran minimal 2 GB saja sudah cukup untuk penggunaan sehari-hari, baik itu untuk aplikasi dan game yang bersifat mendasar. Namun, jika kalian gunakan untuk keperluan lainnya, kalian bisa tingkatkan kapasitas RAM tersebut agar prosesnya berjalan dengan baik. Fungsi keempat RAM adalah dapat diakses kapan saja. Berbeda dengan ROM, fungsi RAM sangatlah fleksibel. Bila dilihat dari segi penyimpanannya, memori RAM dapat menyimpan banyak data secara acak, sementara ROM hanya bisa menyimpan data-data internal saja. Dari sini kita bisa lihat kalau RAM lebih memiliki keunggulan dengan begitu kalian bisa menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Namun kalian juga perlu sesekali mengecek kapasitas RAM tersebut apakah masih ada space ataukah sudah penuh. Fungsi kelima RAM adalah berperan vital dalam gaming dan desain. Bagi kalian yang gemar bermain game dan selalu memiliki tugas dengan aplikasi berbasis desain dan juga 3D, RAM berukuran cukup besar akan sangat penting dalam membantu proses yang ada, mengingat kedua hal tersebut memiliki kapasitas ruang yang sangat besar. Bayangkan saja jika aplikasi yang kalian gunakan berukuran besar, sementara RAM yang digunakan tidak memadai atau ukurannya terbilang kecil, tentu ini akan berdampak pada kinerja komputer atau smartphone menjadi lebih lambat dari biasanya. RAM dan ROM memang kedengarannya terlihat sama, akan tetapi kedua hardware ini memiliki fungsi yang berbeda. Lantas, apa perbedaan dari keduanya? RAM memiliki fungsi menyimpan data untuk sementara, digunakan dalam operasi normal dan menulis data lebih cepat. ROM menyimpan data secara permanen, digunakan untuk proses komputer dan menulis data lebih lambat. Itu dia sedikit review pembahasan mengenai fungsi RAM. Setelah kalian mengetahui fungsi RAM untuk komputer maupun smartphone, penting juga bagi kalian memperhatikan jenis dan ukuran RAM ketika membelinya untuk mendukung kebutuhan aktivitas kita.
Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.